Apakah tulisan-tulisan Lukas dapat dipercaya? Tentunya dapat dipercaya. Mengutip perkataan R.D. Vance dalam bukunya The Evidence for Jesus, halaman 124, yang mengatakan demikian, penulis sebuah kitab bukanlah faktor utama dalam penilaian kita terhadap keandalan Injil. Jadi untuk membuktikan apakah Injil itu dapat diandalkan atau tidak, faktornya dan faktor penentu itu bukan satu-satunya dari penulis itu sendiri, tetapi ada banyak pengujian yang dilaluinya, baik itu pengujian arkeologi, pengujian sejarah, dan lain sebagainya. Kita akan melihat bersama-sama nanti. William Darby juga mengatakan demikian, tidak seorang pun yang menyangkal bahwa Injil Lukas adalah satu dokumen yang diilhamkan. Dan sekalipun demikian, Lukas memulainya dengan menegaskan bahwa Injil ini adalah hasil dari penyelidikan sejarah yang paling teliti. Pengilhaman Allah tidak datang kepada orang yang duduk dengan tangan dilipat dan pikiran yang malas dan hanya menunggu, tetapi kepada orang yang berpikir dan mencari dan menyelidiki. Tentunya ini tidak menjadi standar untuk setiap orang. William hanya menegaskan kepada Lukas bahwa ia sesungguhnya adalah orang yang sungguh-sungguh teliti untuk menuliskan tentang pewahyuan yang ia dapatkan, dorongan daripada Roh Kudus itu sendiri. Apa yang ditulis oleh Lukas adalah atas dasar inspirasi dari Roh Kudus. Lukas menulis Injil Lukas berdasarkan penyelidikan dan saksi mata pelayanan firman. Apa yang tertulis dalam Lukas itu juga senada dengan Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 1-4, kita dapat melihat tujuan Lukas ini menulis untuk siapa, itu pun jelas, untuk Theophilus yang mulia. Jadi ketika ia mengatakan demikian, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jelas bahwa saksi mata itu adalah pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi untuk lebih meyakinkan Theophilus bahwa segala sesuatu yang sudah ia dapatkan, sudah ia pelajari adalah hal yang benar. Ya, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang saksi mata, ini adalah saksi mata orang-orang yang masih memiliki jarak yang dekat dengan Yesus. Sejarawan Romawi yang terkemuka, Colin Hammer, telah memberikan argumen yang kuat untuk kisah para rasul yang ditulis pada tahun 62 Masehi. Mengapa kisah para rasul? Karena kisah para rasul pun ditulis oleh Lukas. Dan karena Lukas ditulis sebelum kisah para rasul, kita melihat, maka dapat disimpulkan Injil Lukas berasal dari sekitar tahun 60 sampai 61 Masehi. Akan tetapi ini hanya 27 tahun setelah Kristus mati dan bangkit dari kematian. Ini berarti bahwa banyak generasi saksi mata dari Kristus yang dibicarakan oleh Lukas masih hidup ketika ia menulis Injilnya. Suatu indikasi kuat akan keandalan historisnya. Jadi secara historis, apa yang ditulis oleh Lukas itu sangat akurat. Lukas dikenal sebagai seorang sejarawan. Apa buktinya? Kalau kita melihat dasar-dasarnya, tulisan-tulisan Lukas tentunya tidak bertentangan dengan Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas adalah Injil yang paling lengkap, yang mengkonfirmasi, yang informasikan kepada kita kehidupan Sang Juru Selamat di bumi ini, mulai dari kelahiran hingga kenaikannya ke surga. Jadi secara historis penulisan Injil Lukas sangatlah dapat diandalkan. Selain itu juga, Lukas membuktikan minat historisnya dengan menghubungkan narasi tentang kehidupan Kristus dengan sejarah sekuler dan tanggal-tanggal yang tepat. Ia tidak hanya menceritakan kapan Yesus dilahirkan, yaitu ketika Kaisar Agustus adalah raja, tetapi juga tahun yang tepat ketika Yesus memulai pelayanannya, yaitu dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Perhatikan baik-baik bahwa Lukas mencatat nama-nama tokoh-tokoh yang sesungguhnya itu cocok dengan sejarah sekuler pada masa itu. Hal itu dapat dibuktikan secara arkeologi, secara sejarah. Jadi Lukas adalah sejarawan yang dapat dipercaya. Hal ini juga telah dibuktikan oleh beberapa ahli, salah satunya oleh Sir William Ramsay. Ia bertobat karena ia meneliti secara arkeologi, secara sejarah, secara topografi, ia menemukan kebenaran tentang apa yang ditulis oleh Lukas. William Ramsay adalah seorang arkeolog ternama. William dibesarkan oleh seorang ateis dan ia adalah murid teladan di Universitas Aberdeen di Skotlandia. William belajar di lingkungan modernis skeptis yang tidak mempercayai Alkitab. Jadi kelompok modernis skeptis ini berasumsi bahwa Alkitab tidak akurat secara historis dan banyak mengandung mitologi. Tahun 1881, William Ramsay memulai riset arkeologisnya dan historis di Asia Kecil. Awalnya William mengira
dan berharap menemukan lebih banyak bukti untuk melawan Alkitab atau membuktikan bahwa isi Alkitab itu salah. Namun akhirnya dia malah menyimpulkan bahwa kitab para rasul ditulis selama hidup para rasul dan kitab ini ditulis dengan akurat sesuai historis. Berbagai penemuan membawa dia bertobat dan menjadi Kristen. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan. Dari hal ini apa yang didapatkan melalui kisah pertobatan remisi? Lukas adalah penulis Alkitab yang Tuhan pakai. Tulisannya adalah tulisan yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan sejarah, dengan arkeologi. Ia secara detail mencatat dan apa yang tercatat sesuai dengan bukti-bukti sejarah yang ada pada waktu itu. Lukas bukan meneruskan sebuah mitos, tetapi ia mencatat fakta yang sesungguhnya. Hal ini semoga menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.